Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada saat yang bahagia dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa bersama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita dalam pertemuan kali ini di kelas 9, Bapak ucapkan kepada Anda semua selamat naik kelas 9. Mudah-mudahan kamu semua mendapatkan apa yang kamu harapkan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Untuk PPKN kali ini, dalam satu semester ada 3 bab yang akan kita bahas. Di antaranya bab pertama yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan bab kedua yaitu tentang pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bab ketiga yaitu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas yaitu bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun kompetensi inti daripada bab 1 ini nanti yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun dan percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata, artinya yang kelihatan. Yang keempat, kompetensi inti yang akan kita bahas di bab pertama itu mengelola dan menyaji dan menalar dan ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selain kompetensi inti juga ada kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam bab pertama ini, yaitu pertama mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. KD yang terakhir merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait
penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lebih jelasnya silakan lihat di sebelah, yaitu tentang peta konsep bab 1 ya. Itu cermati dan telaah lebih teliti, karena di situ ada sub A dan sub B, submateri A, submateri B, submateri C. Dari kegiatan untuk mempelajari tentang bab 1 ini, kita dipetakan lebih dahulu agar kita tidak terlalu jauh untuk membahas dan memahami apa yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Adapun indikator yang akan kita capai dari peta konsep yang ada, yaitu menunjukkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di samping menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator yang ketiga yaitu mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Yang keempat, menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keenam, menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketujuh, mendemonstrasikan peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Capaian-capaian indikator tadi, kita perlu tahu juga bagaimana cara mencari atau mencapai tujuan tadi. Harus tahu juga materi pembelajaran yang harus kita ketahui dari bab 1 ini tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi pembelajaran bab 1 ini meliputi materi-materi berikut. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, silakan cari referensi buku PPK yang ada atau di media internet itu ada. Kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar tentang materi penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang pertama yang harus kita cari yaitu masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 1959. Yang kedua, masa Orde Baru masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Dan masa yang ketiga yaitu masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Dan masa yang sekarang yaitu yang disebut yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Yang kedua, materi pembelajaran yang kamu harus juga dipahami dan bisa dimengerti dan bisa juga nantinya di materi kedua ini, yaitu agar lebih tahu tentang apa itu dasar negara dan pandangan hidup kita sebagai sebagian warga negara Indonesia tentang Pancasila itu. Yaitu harus tahu tentang nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, yang kamu harus ketahui tentang hakikat ideologi terbuka. Apalagi zaman sekarang, dengan adanya demo-demo yang kemarin ada HIP atau haluan ideologi Pancasila yang semarak, tapi demo-demonya tidak tersiar secara menyeluruh di media, tapi dampaknya sangat terasa bagi kita yang memperhatikan keadaan perkembangan zaman. Yang kedua,
yang harus kita ketahui dari materi nilai-nilai Pancasila yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbagai dalam berbagai kehidupan. Baik. Untuk lebih jelasnya, materi yang tadi pokok dalam pembelajaran itu kita akan menggunakan sistem pembelajaran saintifik. Artinya pendekatan saintifik ini adalah pendekatan secara berdiskusi antar teman, bisa dengan guru, bisa. Tapi dengan cara itu mungkin saat ini tidak bisa dilakukan. Hanya bisa dengan cara daring. Makanya kita usahakan untuk bisa mencari bahan-bahan materi yang lain, kira-kira bisa untuk referensi tambahan, kemudian cari kesimpulan yang tepat untuk lebih baik lagi. Dan juga pembelajaran kita pakai model menggunakan discovery learning, yaitu metode diskusi dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok dan kajian dokumen historis. Ini juga bisa dilakukan di rumah dengan orang tua, dengan kakak, atau kita dengan sebagian teman-teman kita untuk melakukan kajian tentang materi dari Pancasila itu sejak awal dirumuskannya sampai penetapannya sampai sekarang harus dilaksanakan. Ya, itu bisa dicari dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen daripada keadaan yang sebenarnya tentang Pancasila. Dengan pembelajaran pendekatan sensitif mulai dari mengamati, menanya, mencari informasi, dan mengasosiasikan, mengomunikasikan, ini ada proses yang harus kita lalui. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa dalam mempelajari tentang apa perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan penahan hidup bangsa ini banyak, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib dengan yel-yel, terutama lagu wajib Garuda Pancasila. Ada yang hafal dengan lagu Garuda Pancasila? Ayo kita ikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, seterusnya ya. Atau dilihat di samping kita ada lagu Garuda Pancasila yang lebih oke, ya. Yang harus kamu tahu juga tentang melakukan persepsi dengan tanya jawab mengenai Pancasila yang sudah dipelajari waktu kamu duduk di kelas 7, kamu duduk di kelas 8. Jadi apa? Tentang Pancasila ini sebenarnya di kelas 7 juga sudah dibahas, sudah diutarakan. Tinggal pemahaman bagaimana kita memahami Pancasila ini dengan pelaksanaannya, bukan sekedar materi, bukan sekedar tahu. Jadi benar-benar dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang kiranya tidak melanggar dari konsep-konsep Pancasila itu sendiri. Intinya Pancasila itu adalah satu, yaitu gotong royong. Gotong royong itu ada kebersamaan. Kebersamaan ini harus dilandasi dengan toleransi, saling menghargai keadaan masing-masing.
Apalagi kita itu termasuk bangsa yang majemuk, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Maka itu kita harus tahu negara yang paling banyak suku bangsanya, bahasanya, agama, adat istiadatnya itu adalah Indonesia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu lebih jelasnya nanti kita lihat gambar sebelah tentang perumusan Pancasila dan penerapannya dulu. Ya, gambar-gambarnya silahkan dilihat, diteliti sesama, dan di situ akan tahu betapa sungguh-sungguhnya tokoh nasional kita pada waktu itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Lebih jelasnya nanti kita sajikan buku materi PPKN secara deskripsinya di akhir pertemuan ini, dan silakan pelajari. Nanti di situ ada tugas khusus apa, dan silakan tugas itu diselesaikan dan dikirimkan melalui WA, nomor WA Bapak Guru PPKN 089 695 783 999. Bapak ulangi, 089 695 783 999. Itu saja, mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini dalam pembelajaran daring, Bapak sangat bangga sekali kepada Anda semua di kelas 9 dengan semangat yang kuat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa paham apa itu Pancasila. Maka itu untuk selanjutnya silakan nantikan pembelajaran daring melalui video-video selanjutnya, karena kita sebagai manusia harus tahu tentang ideologi kita, bangsa kita sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.